Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Iman, masih bersama dengan Ustazah Farida. Kita bahas soal bagaimana nasib anak ketika orang tua mereka bercerai. Tadi kita ulik karena seringkali masyarakat ini menilai dan memahami bahwa anak yang tinggal bersama ibu, maka lantas ayah itu perannya berkurang. Apa sebenarnya tanggung jawab terbesar bagi seorang ayah yang sudah memutuskan bercerai dengan istrinya, utamanya kepada anak, Ustazah? Iya. Sudah kami sampaikan di awal, yang rusak hanya hubungan pernikahan bapak dan ibunya secara hukum Islam, ya. Tapi tanggung jawab sebagai ayah, utamanya tanggung jawab menafkahi anak ini harus menjadi tanggung jawab bapak, ya, atau ayah, ya. Walaupun orang tuanya sudah cerai, kemudian semisal hak asuh anak diputuskan oleh pengadilan agama menjadi jatuh kepada ibu, ya, maka tanggung jawab nafkah si anak ini harus dipenuhi oleh sang ayah, karena tidak ada mantan anak dan tidak ada mantan ayah, kan begitu. Yang rusak hanyalah hubungan kedua orang tuanya. Nah, jadi ayah meskipun dia sudah bercerai maka wajib menafkahi anaknya ini sampai kapanpun, sampai dia menikah, ya, sampai dia balighah, begitu. Ketika bapak ini tidak menafkahi anaknya, maka dia sudah tidak melaksanakan kewajiban secara hukum agama, gitu nih. Tadi sudah dijelaskan di kompilasi hukum Islam itu kan, ya, di pasal 105 itu kan, ya. Jadi bukan hanya hukum negara, hukum Islam saja yang berikan ketentuan-ketentuan, hukum negara kita juga memberikan ketentuan bahwa anak yang sudah yang menjadi korban perceraian ini tetap harus mendapatkan nafkah dari bapaknya. Ya, dari bapaknya. Jadi bukan di kemudian karena hak asuh anak sudah jatuh kepada ibu kemudian bapak lepas, tidak. Karena itu bukan anaknya siapa, tetap anaknya sendiri, kan begitu. Jadi tetap kewajiban itu jatuh kepada bapak, cuma hak asuhnya saja dia bersama siapa, begitu nih. Yang diputuskan oleh pengadilan agama bersama ibu, tapi nafkahnya tetap menjadi tanggung jawab si bapak. Gitu. Baik nafkah secara materi, ataupun non materi, berupa kasih sayang dan perhatian tetap harus ada dari seorang ayah, ya. Betul, karena begini Mbak Pia, ya memang tidak mudah, ya, ketika rumah tangga ini sudah pecah, gitu. Tidak mudah kemudian untuk antara mantan suami dan istri untuk komunikasi intens sudah nggak mudah lagi, ya. Tapi perlu berpikir 1000 kali, jangan hanya mengedepankan egonya, ya. Pikirkanlah anaknya. Silakan antara suami dan istri boleh sudah bersebelahan, gitu, rusak hubungannya, tapi masalah pengasuhan anak, kasih sayang anak ini bagaimana keduanya harus berkomunikasi dengan baik sehingga anak merasakan meskipun kurang, tapi paling tidak banyak kurangnya kasih sayang dari orang tuanya. Cuman mungkin tidak serumah saja orang tuanya, tapi anak bagaimana tetap merasakan saya tetap mendapatkan kasih sayang utuh dari bapak dan ibu, saya tetap mendapatkan perhatian yang utuh dari bapak dan ibu, sehingga jika hal tersebut anak tersebut utuh mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, mendapatkan teladan yang baik dari orang tua, ini pasti akan secara otomatis akan berpengaruh kepada tumbuh kembangnya, karakternya, sifatnya dan semuanya, begitu nih. Karena orang tua ini adalah role model anak, gitu kan. Maka katanya Rasulullah itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan ini dilahirkan dalam kondisi suci, putih. Jangan sekali-kali orang tua ini menodai keputihan anak yang sudah dilahirkan secara fitrah ini. Maka kita banyak melihat anak, walaupun orang tuanya tidak cerai kadang, ya, tapi perkembangannya tidak baik karena mungkin kurang mendapatkan perhatian dan teladan yang baik. Apalagi anak yang sudah menjadi korban perceraian ini, saya harap kepada orang tua yang sudah terlanjur seperti itu, tolong perhatikan tumbuh kembang anak ini supaya tumbuh kembangnya menjadi anak yang optimal, begitu. Iya, karena ironis sekali kalau misalnya kita lihat banyak remaja-remaja ataupun bahkan orang dewasa yang kacau secara mental. Setelah kita telisik ternyata mereka adalah korban broken home. Nah, ini Ustazah balik soal nafkah. Kalau misalkan besaran nafkah kita bicaranya, berapa besaran nafkah yang perlu dibayarkan oleh seorang ayah kepada anak? Siapa yang menentukan? Apakah komunikasi antara suami dan istri yang sudah bercerai ini? Dan kan banyak ini kasus kalau misalkan ayah ini memberikan nafkah kepada anak, tentunya yang mengatur dan yang menerima adalah seorang istri yang punya hak asuh. Mantannya. Nah, tapi kan ada kasus juga kalau misalkan istri tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Nah, itu bagaimana seorang suami, apakah masih boleh meng-cross check
gimana nih uang yang sudah saya berikan dikelola dengan baik atau belum, itu bolehkah? Ada batasankah gitu, Ustazah? Karena kalau perceraian ini kan keputusannya dari pengadilan, hak asuh anak pun juga keputusannya dari pengadilan agama, Mbak Pia. Bagaimana komunikasi antara bapak dan ibu yang masih proses dalam perceraian ini, kemudian juga pembahasan tentang hak asuh anak, kemudian juga pembahasan tentang tanggung jawab nafkah kepada anak ini juga dibahas di pengadilan. Semisal itu menjadi keputusan dan tertulis di dalam keputusan itu, maka bapak wajib memenuhi keputusan tersebut, begitu. Semisal disebutkan nominal, Mbak Pia, dalam sebulan saya siap Bapak Hakim menafkahi anak saya sekian nominalnya. Kemudian tertera di hitam di atas putih di situ, maka wajib si bapak memenuhi kewajibannya sesuai nominal yang ditentukan waktu keputusan di pengadilan agama seperti itu. Kalau sekiranya tidak bisa memenuhi dengan nilai segitu, apa yang menjadi konsekuensi seorang ayah? Kalau berbicara hukum, Mbak Pia, ya semisal ibu menuntut, ya menuntut ke pengadilan gitu kan ya itu hukum sudah yang berbicara gitu kan ya. Tapi kalau berbicara masalah hukum agama, ya dosa karena dia sudah tidak bertanggung jawab secara nafkah kepada anaknya, dan juga dia sudah berjanji akan memberikan nominal sekian, nafkah sekian kepada anaknya, tapi tidak ditunaikan. Artinya tidak ditunaikan dengan sengaja. Semisal memang bapak ini ternyata tidak mampu sudah suatu saat gitu ya, namanya ekonomi kan fluktuatif, Mbak Pia, ya. Apalagi sekarang lagi lagi kan, nah itu kan ya, nah ini mungkin ini perlu dari ibu mungkin perlu maklumi begitu. Kecuali memang bapak ini memang betul-betul dengan nyata lalai terhadap tanggung jawabnya. Kalau tidak, maka kewajibannya tetap melekat. Untuk menafkahi. Kalau misalkan seorang ayah tetap mau meng-cross check bagaimana keuangan yang diatur oleh mantan istrinya, itu boleh, Ustazah? Untuk bisa memastikan anak-anak mereka hidup dengan layak dan baik. Ini mungkin perlu dikomunikasikan juga, Mbak Pia. Semisal ya mungkin demi menjaga silaturahim, menjaga hal permasalahannya tidak terlalu krusial begitu ya. Ya mungkin bapak bisa melihat haliahnya saja dari luar. Oh ternyata anak saya kok sehat, tumbuh kembang, berarti ibunya tanggung jawab kan begitu. Karena kucuran dana dari saya sudah pasti kan begitu. Semisal ada kecurigaan atau apa, semisal informasi atau apalah ya, mungkin demi menyelamatkan anak ini, bapak tadi yang sudah betul-betul bertanggung jawab memberikan nafkah perlu berklarifikasi atau tabayun kepada ibunya begitu. Kalau misalkan tips menjaga komunikasi yang baik nih antara mantan suami dan mantan istri yang baik dan tetap sesuai dengan syariat, itu semacam apa, Ustazah? Kalau tip itu ya, karena ini tidak mudah ya, masalah emosi gitu ya, apalagi emosinya baru-barunya itu kan, baru cerainya itu mungkin saling evaluasi itu, Mbak Pia ya, karena kita masing-masing mantan suami, mantan istri sama-sama punya kekurangan kan begitu. Mungkin itu lebih cooling down lagi. Yang paling ini mungkin lebih melihat kepada nasib anaknya. Mosok sih nggak kasihan kepada anak itu kan, mosok sih harganya hanya gara-gara kepentingan kita masing-masing. Mosok anak mau jadi korban, anak ini sudah jadi korban perceraian, apakah kita masih tega melihat anak tumbuh kembangnya terabaikan ya gara-gara perbedaan yang terus diruncingkan oleh kedua orang tua itu tadi. Mungkin itu. Jadi lebih kepada ini aja, meredam ego masing-masing. Baik, itu tadi pesan kepada pemirsa yang mungkin bernasib seperti apa yang kita bahas hari ini. Memang menjadi orang tua tidak mudah, tetapi itu adalah keputusan mereka. Betul. Karena anak tidak minta dilahirkan. Jadi kalau misalkan ada apapun yang terjadi di rumah tangga, anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Ustazah, ini terima kasih atas segala ilmu dan wawasan yang diberikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa dan saya sendiri sebagai bekal untuk nanti bagaimana berumah tangga yang baik begitu. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Tapi yang penting jangan takut menikah, Mbak Pia. Nah itu yang jadi poin, karena Gen Z itu dengar satu kasus saja itu langsung trauma rasanya. Terbayang-bayang terus ya. Benar, baik. Terima kasih Ustazah sekali lagi. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, dari episode ini kita dapat pelajari bahwa perceraian mungkin mengakhiri hubungan suami dan istri, tetapi tidak pernah mengakhiri amanah sebagai orang tua. Anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan teladan yang baik dari kedua orang tuanya. Semoga apa yang kita pelajari dapat menjadi pengingat bahwa kepentingan dan masa depan anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh orang tua. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.